Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Irini. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek saya membuat web, yaitu dengan judul Warung Makan Tegal. Nah, di sini terdapat tag head. Nah, di dalam tag head ini biasanya berisi informasi tentang halaman yang akan diproses atau pendefinisian link kepada file-file yang dibutuhkan dalam memproses halaman tersebut seperti file CSS atau file JavaScript. Kemudian pada baris script style type sama dengan text atau CSS, di dalam script ini nantinya akan menaruh script CSS untuk mengatur layout halaman web. Sedangkan pada script title web Warung Tegal ini berfungsi untuk memberikan titel halaman web. Nah, kemudian pada bagian ini, yang header, section, footer, aside, nav, artikel, figure, fig caption. Nah, pada bagian ini, di sini ini untuk menentukan bagian-bagian seperti judulnya letaknya di mana, ada aturannya di sini, marginnya berapa, widthnya berapa, bordernya berapa, juga mengatur gambarnya, mengatur letak tulisannya atau gambarnya. Nah, kemudian pada di bawah text style ini, saya memberikan script HTML 5 shift yang berguna agar website ini berjalan dengan baik dalam browser IE versi 9 ke bawah. Nah, pada script ini, script div class sama dengan wrapper berfungsi untuk membungkus elemen halaman web. Dalam arti bungkusan ini diberi kelas wrapper. Kelas wrapper kan. Dengan kelas ini bisa mengatur semua elemen yang berada di dalam dengan script CSS. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari tag body, head, HTML atau tag P. Tag ini berfungsi untuk memberi tahu web browser apa dan bagaimana sebuah teks harus ditampilkan. Kemudian di dalam script ini saya memberikan elemen header. Header ini digunakan untuk tempat dari nama website dan navigasi utama. Nah, kemudian pada ini tag H1 ini yaitu digunakan untuk membuat judul atau heading di dalam halaman HTML, yaitu bisa terdiri dari H1 sampai H6, tergantung project kalian masing-masing. Nah, kemudian di sini saya menggunakan elemen nav untuk membuat navigasi. Elemen ini biasa digunakan di berbagai keperluan dalam pembuatan navigasi, baik navigasi yang berada tepat di bawah header atau navigasi yang terletak pada footer. Nah, dalam script di atas sini, di sini maksudnya, dapat menentukan judul halaman yang telah kita letakkan pada elemen H1 dan memberikan daftar link navigasi sebagai alat navigasi untuk mempermudah dalam mengakses halaman web. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ini. Nah, di sini pada tag A ini bisa juga ini bisa diartikan oleh seluruhnya ya. Tag ini disebut dengan anchor elemen, merupakan salah satu tag terpenting dalam HTML. Tag
tag ini digunakan untuk membuat link ke halaman lain. Bisa berfungsi sebagai teks link dan alamat tujuan link. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya memberikan elemen section. Elemen section ini digunakan untuk mengelompokkan elemen konten yang terkait dan biasanya setiap bagian akan memiliki judul tersendiri. Maksud saya judul tersendiri. Nah, kemudian elemen artikel ini, di bagian artikel ini, bertindak sebagai wadah untuk setiap bagian dari halaman yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi sindikasi. Nah, di sini dalam artikel ini bisa berupa artikel atau tulisan blog, komentar atau posting forum, atau lainnya. Jika halaman terdiri dari beberapa artikel, maka akan meletakkan masing-masing artikel dalam elemen artikel ini. Nah, kemudian adalah saya memasukkan elemen figur. Elemen figur ini digunakan untuk menyisipkan gambar. Nah, fungsinya untuk menyisipkan gambar maksud saya. Sedangkan elemen fic caption ini, elemen fic caption ini digunakan untuk memberi keterangan dalam gambar tersebut. Itu seperti link di bawah ini. Nah, tag img ini termasuk ke dalam inline level element, sehingga akan mengikuti alur teks di mana tag img ini tidak membutuhkan tag penutup. Nah, kalian bisa paham kan maksud dari penjelasan saya ini? Nah, kemudian ini tujuan dari saya memasukkan elemen H-group ini adalah mengelompokkan satu atau lebih elemen. Misalnya, dari H1 sampai H6. Nah, tadi kan saya sudah memasukkan H1. Kemudian, kita tidak boleh lagi memasukkan H1-nya karena itu akan error nantinya. Nah, di sini saya memasukkan H2 dengan judul soto ayam. Yang kedua H3 dengan judul makanan berkuah. Nah, sehingga mereka ini diperlakukan sebagai satu judul tunggal. Nah, kemudian pada tag P ini digunakan untuk membuat paragraf, dan besar kemungkinan tag inilah yang paling banyak digunakan ketika mengisi konten sebuah website. Nah, ini pada tag ini menjelaskan tentang pengertian, maksud dari soto ayam ini apa sih? Nah, itu. Nah, kemudian saya memasukkan ini juga sama artinya. Maksud saya penjelasannya sama yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kemudian di sini satu lagi, kesimpulan dari skrip ini adalah membuat artikel masakan dengan memberinya judul tadi, yaitu seperti tadi judul, gambar, beserta penjelasannya. Nah, kemudian berikutnya saya memasukkan elemen aside. Elemen aside ini bertindak sebagai tempat atau wadah untuk konten yang berhubungan dengan seluruh halaman. Nah, sebagai contohnya, elemen ini bisa berisi link ke halaman web lain, daftar posting terbaru, kotak pencarian, atau widget-widget lainnya.